Assalamualaikum Bu Lis. Waalaikumsalam Pak. Oke, gimana kabarnya? Kayaknya Ibu sudah lelah banget hari ini setelah banyak mengajar. Alhamdulillah kabar saya baik. Hari ini saya kebetulan agak full pembelajaran. Nggak lelah sih, hanya saja ya beberapa rutinitas yang kita lakukan setiap hari ya. Ya kadang jenuh aja sih dengan rutinitas yang ada. Seperti itu. Oke Bu, jadi saya di sini ingin melakukan supervisi ya Bu ya, sebagai bentuk implementasi program guru penggerak ya. Dan di sini saya ingin melakukan supervisi dengan Ibu sebagai rekan sejawat saya. Saya ingin melihat bagaimana cara Ibu belajar dan bagaimana cara Ibu mengembangkan pembelajaran di dalam kelas ya. Jadi ini adalah yang ingin saya lakukan, yang ingin saya tuju. Jadi kira-kira nih boleh nggak Bu saya hadir di kelas Ibu? Boleh, silakan Pak. Dengan senang hati. Bapak Lu boleh memilih mau di kelas 12 IPS atau di kelas 10. Silakan. Mungkin Pak 12 aja ya. Boleh? Ya, terus karena beberapa waktu dulu, mohon maaf ya, Senin dan Selasa saya ada kegiatan. Kira-kira Ibu punya waktu kapan? Di kelas 12, kelas 12 Senin, Selasa, Rabu boleh. Kalau kami saya full di kelas 10. Berarti tapi Senin Selasa saya ada kegiatan. Jadi Hari Rabu boleh ya. Rabu ya. Di kelas 12 IPS 3 Oke, hari Rabu. berarti Rabu saya datang ke kelas 12 IPS 3. Saya akan melihat ya Bu ya, tentang apa saja yang Ibu ajarkan, apa aja kompetensi yang ingin Ibu kembangkan dalamnya. Dan nanti saya berharap kita bisa melakukan banyak umpan balik ya Bu, satu sama lain, yang bertujuan kedepannya pembelajaran geografi bisa lebih ramah anak ya, lebih peduli sama kebutuhan anak-anak. Oke, Ibu Elis, kita kan nanti mau masuk ya rencananya minggu depan nih ke kelasnya Ibu di kelas 12 IPS 3. Nah, kira-kira apa ini ingin saya bantu untuk kompetensi yang nanti akan dikembangkan? Baik Pak. Untuk 12 itu materinya saya masih di KD3 ya Pak, peta penginderaan jauh dan SIK. Nah di minggu depan itu saya akan membahas proyeksi peta. Dan menurut Bapak metode apa yang kira-kira tepat untuk anak-anak supaya tuh ketika saya membahas itu bersama anak-anak itu pertama tidak ngawang-ngawang, terus kemudian yang kedua dengan berbagai anak yang karakternya banyak ya Pak, semuanya tuh bisa berperan aktif dalam pembelajaran proyeksi peta, sehingga proyeksi peta ini anak-anak dapat memahami, dapat mengidentifikasi serta bisa menganalisis manfaat dalam kehidupan sehari-harinya itu untuk apa. Nah, kira-kira metode kan yang ingin Ibu pakai apa nih selama ini? Untuk proyeksi untuk materi peta ini kebetulan saya menggunakan metode cooperative learning ya Pak, kerja sama kelompok, di mana nanti rencananya ini juga ya Pak, akan saya stimulus dengan menggunakan globe seperti itu, karena media yang kita punya ini di sekolah kita itu hanya itu, walaupun sangat jauh dari teori yang ada ya Pak. Itu kan hanya globe, itu hanya bentuk global ya global. Kan dalam teori proyeksi kan bukan seperti itu sebetulnya, tapi karena hanya ada medianya itu ya kita akan manfaatkan itu. Kemudian nanti anak-anak secara berkelompok mengidentifikasi apa itu proyeksi azimut, kerucut, silinder. Kemudian anak bisa mempraktekkan sendiri bagaimana cara membuat proyeksi-proyeksi tersebut. Kalau begitu bagaimana ya Pak menurut Bapak? Oke, baik. Berarti ingin mempergunakan cooperative learning dengan mempergunakan global. Nah, itu keuntungan yang Ibu dapat biasanya apa Bu? Terkait cooperative learning itu kalau pernah Ibu pakai itu di dampaknya di anak itu apa Bu? Pertama, anak-anak mereka bisa lebih fokus karena saya berikan project per kelompok ya Pak. Jadi di kelompok itu mereka harus memiliki rasa tanggung jawab semua, kan setelah selesai semua akan dipresentasikan semua, dan begitu pun ada hasil keterampilannya.
itu untuk saya benefitnya, sehingga saya tidak perlu capek menjelaskan materi ini, tapi anak yang di depan memperhatikan, yang di belakang tidak gitu kan. Memang yang di belakang itu mereka tidak terlalu fokus untuk belajar gitu, susah motivasinya. Untuk anak-anak sendiri ya saya berharap mereka dapat berkolaborasi, kemudian ya dapat bekerja kelompok, teamwork yang bagus gitu, sehingga ya mereka selain mendapatkan materi juga bisa memberikan dampak yang ini loh buat teman-temannya gitu, dampak sekitar, yang pinter bisa ngasih tahu yang motivasinya kurang gitu, saling kolaborasi aja gitu. Di mix di perkelompok itu tidak hanya circle tertentu, tapi semua berbaur gitu Pak, dari berbagai jenis karakteristik anak. Oke, berarti nanti dari yang Ibu bilang tadi, kita akan mempergunakan cooperative learning dengan menggunakan Globe. Nah itu di bagian berarti Ibu nanti akan mempergunakan Globe ya, medianya ya Pak. Gitu ya, berarti Globe akan Ibu pilih. Nah kalau Globe itu Ibu akan pilih alasan kenapa Bu? Pertama, bentuk visual yang nyata itu kan media lain seperti slide, PowerPoint ataupun video proyeksi memang itu akan ditayangkan sebagai penyerta, tapi kan bentuk yang dimiliki realnya kan hanya punya Globe gitu. Jadi tidak memiliki alat untuk proyeksi langsung kan, memang tidak ada. Oke, baik. Bagian yang ingin saya amati itu nanti di bagian mana? Di tekniknya Pak, bagaimana supaya efektif anak-anak dengan metode cooperative learning tujuan pembelajaran dapat tercapai. Dan berarti menurut Ibu teknik yang bisa untuk mencapai itu salah satunya adalah menggunakan media pembelajaran Globe ya. Karena media pembelajaran Globe itu Ibu anggap sebagai visual nyata yang lebih realistis untuk pembelajaran apa tadi Bu? Ya ini pembelajaran proyeksi. Oke, baik. Nah, jadi nanti apa yang pengen kita kembangkan dengan menggunakan Globe ini? Pertama kan saya akan menayangkan dulu materinya Pak, kemudian kita stimulus melalui video dan pembuatan menggunakan proyeksi yang asli, tutorialnya memang seperti apa, demonstrasinya. Nah, tentu saja kan kalau metode Globe ini itu cara yang sangat sederhana dan sangat sederhana sekali gitu, basic. Ya saya harapkan sih anak-anak tuh nanti bisa seenggaknya dari 3 itu bisa mempraktekkan salah satu proyeksi sih Pak. Oke. Berarti kalau ibu nilai sendiri cara menggunakan Globe ini dinilai nanti akan lebih efektif ya Bu ya. Kalau menurut Ibu? Karena keterbatasan media yang ada di sekolah ya. Hanya itu yang bisa alternatifnya Pak. Berarti Ibu mempergunakan aset-aset yang ada di sekolah untuk menunjang pembelajaran ya Bu ya? Iya Pak. Iya. Ya, jadi berpikir berdasarkan aset ya Bu ya. Jadi juga ingin pembelajarannya lebih efektif, tapi kondisi real di kelas adanya hanya ini, ya, hanya ada Globe, dan Ibu mau memanfaatkan Globe itu agar bisa sesuai dengan materi yang tadi Ibu ingin sampaikan. Iya betul Pak. Berarti kira-kira nih kalau nanti sudah kita lakukan observasi, harapannya dengan adanya observasi ini apa Bu ke depannya? Diharapkan saya ingin sekali pembelajaran geografi itu pertama dapat berjalan dengan efektif, kemudian materinya mudah dipahami oleh siswa, kemudian tidak monoton juga ya, tidak membosankan, sehingga hasil belajarnya pun dapat maksimal by proses gitu Pak. Tidak hanya mereka pintar secara teori, tapi memang mereka bisa mempraktekannya secara langsung. Oke, baik. Berarti kita kapan nih Bu kita mau melaksanakannya? Hari Rabu depan boleh Rabu Pak? Minggu depan ya, nanti di kelas 12 IPS 3 ya. Oke, baik. Di Rabu depan di kelas 12 IPS 3 nanti saya usahakan hadir untuk melihat Ibu mengajar, dan kita harapkan tadi hal-hal yang kita nilai, hal-hal yang kita amati
dari proses pembelajaran Ibu bisa kita capai ya Bu. Ya, baik. Dan nanti tentu kira-kira siapa nih Bu yang mau Ibu ajak selain saya? Mungkin ada lagi? Guru. Apakah saya saja, apa Ibu, ada orang lain? Sepertinya untuk lingkungan kelas, kalau terlalu banyak guru yang masuk juga khawatir anak-anak malah tidak tidak sesuai, tidak alamiah belajarnya. Mungkin saya sih hanya cukup untuk Bapak aja. Oke, baik kalau begitu nanti kita akan ketemu lagi di hari Rabu minggu depan. Semoga semua berjalan dengan lancar, dengan baik, dan mungkin ada lagi yang ingin disampaikan. Saya mengucapkan terima kasih banyak kepada Bapak telah bersedia membantu saya mencarikan solusi, untuk mencarikan alternatif dan solusi yang efektif untuk pembelajaran proyeksi. Baik, terima kasih Ibu untuk semoga sukses. Nanti kita akan ketemu lagi di depan. Baik Bapak, terima kasih banyak. Terima kasih.